Bismillahirrahmanirrahim. Kuntu ma'an Nabi sallallahu fatawaddo'a fa ahwaitu li anji'a khuffaihi faqala da'huma fa inni adkhaltuhuma tahirataini famasaha alaihima muttafaqun alaih wali arba'ah ila nasai anna nabiyya sallallahu masa'a ala khuffi wa aspalahu wa fi isnadihi dhafun. Dari Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu an dia berkata, aku bersama Nabi SAW, maka ketika beliau akan berwudu, aku kemudian menunduk untuk melepaskan sepatu beliau. Jadi Syu'bah ini melayani Rasulullah SAW ketika Rasul berwudu, saat mau mencuci kaki, ya kan? Maka Syu'bah Mughirah berinisiatif ingin melepaskan sepatu yang dipakai oleh Rasulullah. Maka Rasul kemudian berkata kepada Syu'bah, "Da'huma, biarkan keduanya." Artinya jangan kau lepaskan itu, biarkan aja. Fa inni adkhaltuhuma tahirataini, karena aku ketika memakai sepatu itu sudah dalam keadaan suci. Ini persyaratan nanti, pembahasan. Pamasaha, maka kemudian Rasul mengusap alaihima, di atas punggung kedua sepatu itu, atau di atas kedua sepatu itu, atasnya kedua sepatu itu. Ini diriwayatkan oleh 4 periwayat kecuali diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, dan dalam riwayat bagi periwayat yang 4 periwayat kecuali Imam Nasai ada tambahan gini, sesungguhnya Nabi SAW mengusap di atas sepatunya dan di bawah telapaknya. Dalam sanadnya doif. Jadi dari hadis ini setidaknya kita dapat gambaran pertama, dibolehkan di saat kita akan sholat berwudunya itu pas ngusap kaki atau mencuci kaki, seandainya kita pakai sepatu tidak dilepas pun tidak apa-apa. Jadi mencuci kakinya cukup dengan mengusap sepatu yang dikenakannya itu. Tapi dengan persyaratan di sini, satu persyaratannya, di saat akan mengenakan sepatu atau kaos kaki itu harus sudah dalam keadaan suci terlebih dahulu. Baru boleh mengusap kaki atau mencuci kaki hanya dengan mengusap sepatu atau kaos kaki. Berarti kalau ibu memakai kaos kaki sebelumnya tidak dalam keadaan suci, otomatis di saat mencuci kaki tidak bisa mengusap kaos kaki, tetap harus mencuci kedua kaki. Paham sampai sini, Bu? Persyaratan yang kedua, yang diusapnya itu atasnya aja, tidak mesti dengan bawahnya, tidak mesti dengan bawah sepatu atau kaos kakinya, cukup hanya bagian atasnya kaki kita aja. Nah, di dalam kitab ini pun tidak disebutkan beberapa kali. Jadi cukup dengan mengusap satu kali pun itu sudah sah. Dan dalam hadis ini pun tidak disebutkan batasan mengusap kakinya sampai mana. Gitu. Kalau mencuci kaki kan ada sampai kedua mata kaki. Kalau dalam mengusap sepatu nggak ada penjelasan itu kan. Jadi asal dengan mengusap atasnya aja udah sah. Kalau saya praktekkan misalkan. Ini kayak kalau pakai sepatu, jadi usap gini aja udah cukup. Segini. Jadi ibu tidak perlu muter-muter semuanya, cukup bagian atas semuanya. Tidak perlu harus sampai di atas mata kaki juga. Karena keterangannya memang sepertinya membuka peluang untuk seperti itu. Tapi kalau ibu merasa khawatir, takut tidak afdal, sehingga ibu mengusap seluruh permukaan depan kaki, ya itu boleh juga. Dan diusapnya pun di atas sampai mata kaki, ya itu juga boleh juga. Benar. Jadi kemungkinannya seperti itu penjelasannya. Usapnya cukup 1 kali boleh, 2 kali juga boleh berarti kan, 3 kali juga bisa kan gitu. Kemudian cukup diusap di atasnya aja, tidak perlu harus dengan bawahnya. Kalau pun ada keterangan mengusap kaki sampai bawahnya, dalam riwayat Imam An-Nasai
ternyata kata para ulama dikatakan hadisnya itu dhaif. Kalau dhaif dan ada yang sahih, kenapa mengamalkan yang dhaif? Berarti pakai yang sahih aja, cukup hanya diusap atasnya saja. Dan ada persyaratan kedua, selain harus dalam keadaan sebelum memakai itu sudah punya wudu. Persyaratan kedua, hendaklah si kaos kaki atau sepatu yang dikenakan itu melebihi mata kaki. Melebihi mata kaki. Jadi tidak boleh sepatu atau kaos kakinya yang standar pendek yang di bawah mata kaki, tidak boleh. Harus di atas mata kaki. Yang ketiga persyaratannya, tidak boleh ada yang bolong. Jadi kaos kakinya ulah bolong. Yang keempat, jelas ketika sholat maka harus dipakai. Ketika sholat, sepatu atau kaos kaki yang tadi kita usap itu di saat berwudu harus dipakai, tidak boleh dilepas. Tapi nanti ada hadisnya dan ada kalimat insya'a jika kamu mau, nanti ada penjelasan. Nanti ada hadisnya kita baca. Begitu tentang syarat sepatunya atau kaos kaki yang dikenakan. Tidak boleh dalam pertama saatnya harus dalam keadaan sudah suci dulu. Yang kedua, kaos kaki atau sepatunya harus tingginya melebihi mata kaki. Yang ketiga, tidak boleh bolong. Dan yang keempat tadi ketika sholat harus dipakai. Ada sebagian ulama yang menambahkan dengan kalimat tidak boleh berbau. Tidak boleh bau yang tidak sedap. Bisi ibu berjamaah dengan yang lain, ibu pakai kaos kaki, teman ibu sujud pas. Sepertinya bukan khusyuk tapi mikiran ia bau naon kan. Bisi kan? Paham Bu? Ada pertanyaan dulu di sini? Nah, nanti ada hadisnya yang kita. Sebentar informasinya begini, bagi musafir, bagi orang yang sedang di perjalanan atau sedang bepergian, mengusap kuk atau kaos kaki ini dapat izin, dapat keringanan atau rukhsah selama 3 hari 3 malam, boleh terus-terusan. Dan bagi orang yang tidak sedang bepergian, mukim, itu hanya 1 hari 1 malam. Jadi boleh, kondisi cuaca yang sangat dingin menyengat misalkan ya, kita tidak bisa wudu normal. Maka kita harus pakai kaos kaki misalkan. Pokoknya begitulah keadaannya karena cuaca sangat dingin. Maka boleh 1 hari 1 malam sholat yang 5 waktu, posisi wudunya pas mengusap kaki cukup hanya diusap atas kaos kakinya. Mengusap khuf atau mengusap sepatu itu hukumnya adalah jaiz. Tahu jaiz? Boleh. Berdasarkan kesepakatan para imam mazhab. Berdasarkan kesepakatan Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Hanafi sepakat bahwa hukumnya boleh, bukan harus. Jadi kalau ternyata kata ibu, nah kondisinya normal, ya udah dilepas aja, lebih enak, lebih nyaman. Tapi kalau kata ibu, kayaknya kalau dibuka takut ada sesuatu lah, ada orang atau apa misalkan, ya udah tetap pusat di atas. Harus atasnya, bukan atas atau bawahnya, atau bukan bawahnya saja. Karena logika kita akan berkata, kan yang kotor bawah tuh. Ya kalau ya nyuci kaki diganti dengan mengusap sepatu ya berarti bawahnya dong, jangan atasnya kan? Gimana dalilnya? Ada di sini. Yang pertama ingat, dalil yang mengatakan mengusap sepatu atau kaos kaki atas dan bawah memang ada hadisnya tapi dhaif. Yang sahih hanya ngusap atasnya aja. Nah, apa alasannya? Kenapa tidak ngusap bawah? Kok kenapa ngusap atas? Hadis dari Ali ini. Wa'an aliyin radhiyallahu an annahu qala law kana dinu bi ra'yi lakana asfalul khuffi ulam bil masjidin al-a'laq wa qad ra'aitu Rasulullah sallallahu yamsahu ala dhahiri khuffaihi akhrajahu Abu Daud bi isnadin hasanin. Dan dari Ali radhiyallahu an, sesungguhnya dia Ali berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, laukan maaf Ali berarti ya benar ya. Wan Ali radhiyallahu an, dan dari Ali radhiyallahu anhu dia berkata, kalaulah agama itu berdasarkan akal,
Kalaulah agama itu berdasarkan akal, pasti yang diusap sepatu itu diutamakan ngusap di atasnya, bukan bawahnya. Dan aku melihat Rasulullah SAW mengusap di atas punggung sepatunya, tidak dengan telapak sepatunya. Ini menjadi dalil dalam bab ibadah. Terkadang secerdas apapun ilmu kita, sehebat apapun IQ kita, mentok, Bu, tidak boleh ikut kreatif dalam mengatur urusan ibadah. Itu rumusnya begitu. Karena agama tidak diurus oleh akal, dan agama tidak berdasarkan akal. Ibadah dan agama itu berdasarkan petunjuk firman dari Allah dan contoh dari Rasulullah SAW. Itu pedomannya. Maka kalau ibu ingin tahu apakah yang dijalankan itu benar atau tidak dalam urusan ibadah, yang harus ibu cari tahu bukan bagaimana pendapat manusia, tapi yang ibu cari tahu adalah ada nggak dasar hukumnya di Quran atau di Sunnah Rasul. Itu. Kenapa? Karena kalau standar kebenaran diukur dengan manusia, dengan akal manusia, itu pasti tidak akan sama hasilnya. Kalau ukur kebenaran pakai akal, itu pasti relatif nanti. Karena setiap lingkungan, setiap budaya, setiap keluarga, setiap orang perorangan itu kadang-kadang punya daya akal yang berbeda-beda. Lanjut ke hadis berikutnya. Nah, ini kaitan pertanyaan dengan ibu tadi. Berapa lama seseorang untuk tidak melepas sepatu atau kaos kaki? Wa an Safwa ibnul Asalim qala kana Nabi sallallahu ya'muruna idza kunna safaran an la nanji'a hibabana salasata ayamin walayaliyahunna illa min janabah walakin min ghaid wa baulin wa naumin akhrajahu Nasa'i wa Tirmidzi wa lafdzulahu wa Ibnu Huzaimah wa sahahahu. Dan dari Safwan bin Asalim dia berkata, adalah Nabi SAW memerintahkan kepada kami apabila kami sedang di perjalanan agar tidak melepas sepatu kami selama 3 hari 3 malam. 3 hari 3 malam di saat kita berwudu boleh nggak dilepas sepatu itu, pakai aja, berwudu cukup ngusap atasnya aja terus. Illa min janabah, kecuali kalau junub. Kan junub harus mandi wajib, dan nggak mungkin kan mandi wajib pakai sepatu. Asal naon mandi wajib pakai sepatu. Walakin min ghaid wa baulin wa naumin, akan tetapi kalau karena sebab buang air besar atau buang air kecil atau karena sebab tidur. Nah, tuh. Jadi kalau alasannya hadas kecil, maka sok wudu tetap pakai kaos kaki, usap di atasnya selama 3 hari 3 malam bagi musafir. Tapi kalau junub, wayahna mandi, harus dilepas. Akhirnya tadi sudah dijelaskan. Bagaimana bagi orang yang mukim, bagi orang yang tidak sedang bepergian. Nah, ini hadis yang berikutnya. Wa an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala ja'alan Nabi sallallahu salasata ayamin wa layaliyahunna muslil musafir wa yauman wailatan lil mukimin, yakni bil masyi alal khuffain, akhrajahu Muslim. Dan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dia berkata, Nabi SAW menetapkan 3 hari 3 malam bagi musafir dan 1 hari 1 malam bagi musafir, yaitu dalam bab tentang mengusap di atas sepatu. Jelas di sini. Yang berikutnya, wa an Sauban radhiyallahu anhu qala ba'asa Rasulullah SAW sariyatan fa'amarahum ayamsahu alal asoib yanil amaim wa tasakhib yanil kifab, rawahu Ahmad wa Abu Daud wa Sahih Hakim. Dari Sauban radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah SAW mengutus pasukan perang dan Rasul menyuruh kepada mereka
hendaklah mengusap di atas asoibnya. Asoib itu adalah imamah, sorban. Dan mengusap tasakhirnya, yaitu mengusap sepatunya ketika berwudu. Nah ini yang kemudian bisa jadi dalil bagi kaum perempuan ketika di luar pakai kerudung, pas berwudu tidak perlu dilepas kerudungnya, cukup diusap di atas kerudungnya aja dulu. Tapi di hadis yang lain dari Bukhari kalimatnya disempurnakan, ambil dulu dengan telapak tangan air, usapkan ke bagian atas, bagian depan kepala, sisanya usap ke atas kerudung, maka sahih, benar seperti itu. Termasuk kaitan dengan sepatu. Ada hadisnya. Ini yang jadi dalilnya. Paham? Gak ada pertanyaan? Bagus, biar cepat beres ya. Berikutnya nih. Wa an Umar radhiyallahu mauqufan wa an Anas marfu'an idza tawadda'a ahadukum falabisa khufaihi falyamsah alaihima wa yusalli bihima wa la yakhlahuma insya'a illa minal janabah. Akhrajahu Daruqutni wal Hakim wa sahahahu. Dan dari Umar dengan derajat hadis yang marfu, sedangkan diriwayatkan juga dari Anas dengan hadis dari Umar dengan derajat hadis yang mauquf, sedangkan dari Anas dengan derajat hadis yang marfu dikatakan bahwa Rasul bersabda, apabila salah seorang di antara kalian berwudu, maka ketika mengusap sepatunya, maka usaplah keduanya dan sholatlah dengan mengenakan sepatu itu. Dan jangan dilepas sepatu itu jika mau, kecuali dari janabah. Dikeluarkan di sini oleh Daruqutni dan juga Imam Hakim dan mengatakan di sini adalah sahih. Nah, ini syarat yang tadi disebutkan. Kalau kita berwudunya mengusap sepatu atau mengusap kaos kaki karena tidak dilepas, maka di saat sholat sepatu atau kaos kaki itu harus dipakai. Dipakai sholat maksudnya. Dipakai sholat kaos kaki atau sepatunya. Tapi ada kalimat di sini insya'a jika mau. Nah ini menjadi dalil yang tadi dikatakan menurut kesepakatan para imam mengusap sepatu atau kaos kaki itu adalah boleh bukan keharusan. Jadi kalau ibu ingin tetap seperti biasa wudunya, ya itu lebih bagus juga. Tapi kalau ibu ingin mengambil keringanan ini, yaitu ada dalilnya juga begitu. Ya, paham Bu ya? Nah, hadis berikutnya ini sama juga dengan hadis yang tadi, yaitu dari Abi Bakrah radhiyallahu an dari Nabi SAW. Sesungguhnya Nabi SAW memberikan keringanan bagi musafir 3 hari 3 malam, bagi yang mukim 1 hari 1 malam. Apabila dia bersuci, maksudnya apabila dia berwudu dan mengusap di atas sepatunya, maka usaplah di atas kedua sepatunya itu. Dikeluarkan dari Daruqutni, disahihkan oleh Ibnu Huzaimah. Hadis yang terakhir dari Ubay bin Ka'ab al-Imarah radhiyallahu an, sesungguhnya dia bertanya, ya Rasulullah, apakah aku harus mengusap sepatu? Maka Rasul menjawab, ya. Kemudian aku bertanya lagi, apakah 1 hari? Rasul menjawab, ya. Dia bertanya lagi, apakah 2 hari mungkin boleh? Rasul menjawab, ya boleh. Dia bertanya lagi, apakah 3 hari boleh? Rasul menjawab, ya boleh. Dan kemudian Rasul berkata, wa masyita, dan apa yang kamu inginkan silakan aja. Lebih dari 3 hari pun boleh, gitu. Cuman lebih disepakati ini tidak kuat hadisnya. Maka ada catatan di kitab ini, akhrajahu Abu Daud wa qala laisa bil qawi. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud tapi dengan kualitas yang tidak kuat. Artinya yang kuat berapa hari? 3 hari. Tidak boleh lebih dari 3 hari. Itu Bu, penjelasan tentang mengusap khuf atau jawrab atau kaos kaki bagi yang berwudu.